Ketua kelas boleh screenshot buat absen dulu. Bapak izin, Bapak, Ya, gimana? Mbak? Bapak, hari ini kan presentasi. Saya izin belum bisa ya Pak hari ini karena mau ngantar ibu saya berobat ke rumah sakit Pak. Oh, Nggak boleh, bisa boleh. mau, Boleh, boleh. jadi nggak usah dipanggil dulu sama saya ya Pak. Siap, siap. Hati-hati Bu Makasih Erin, Pak. sehat ya. Makasih. Ya.
Oke, teman-teman coba absen dulu apakah bisa atau tidak. Bisa kok. Bisa absennya? Bisa kok. Sebentar nih suara saya kecil. Oke, silahkan absen yang belum absen. Kita akan mulai sebentar lagi. Oke, sudah absen semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada pagi hari ini kita akan mengambil nilai UTS seperti itu dan juga nilai tugas. Sebelumnya saya sudah sempat ingatkan ya kalau nilai tugas itu adalah si materi presentasinya atau PowerPoint-nya, sedangkan UTS itu adalah pada saat teman-teman presentasi atau pada saat teman-teman lagi penyuluhan. Bukan begitu? Atau ada tugas lain? Benar begitu ya? Benar, Bapak. Oke, siap. Baiklah, kalau begitu saya akan acak siapa duluan. CK. Oke. Saya mulai dari nomor 1. Siapa nih? Absen nomor 1 Arin Oktaviani. Ada nggak ya? Ya, Pak. Oke, silakan hostnya boleh dipindahin ke Arin. Siapa ketua? Sebentar, Pak. Yes. Co-host ya, bukan host ya. Kita takutnya dia nggak ini, Pak. Setelah Arin mohon bersiap-siap. Saya ke absen nomor 2. Ini bapak nggak ngacak ya katanya. Ya ini ngacak karena biasanya orang kalau dibilang acak pasti ngerasanya dari belakang, dari tengah. Oh enggak. Jadi nomor 1 nomor 2 cemas Anda kan. Abis Arin Ratih ya. Jadi Ratih mohon siap-siap ya. Jadi kalau waktunya cukup kita ke absen berikutnya. Tapi kalau tidak cukup kita Arin dan Ratih saja hari ini. Silakan. Sorry saya sambil sarapan ya. Kalau teman-teman sambil sarapan boleh juga.
Bapak izin untuk Arit sepertinya belum bisa presentasi karena sinyal Zoom-nya lagi hilang timbul. Jadi Rati mau maju duluan. Oke, boleh, boleh. Silakan. Bentar ya, Mbak ya. Baik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rati Trisna Prinkana dari kelas Farmasi JK tahun 2025. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Elvaro Islami Mulyadi selaku dosen pengampu mata kuliah Keterampilan Komunikasi. Bapak izin sebentar, ada pasien. Maaf semuanya agak terpotong tadi. Baiklah, di sini saya akan Baiklah, di sini saya akan memberikan edukasi tentang bahaya konsumsi obat batuk berlebihan. Latar belakang masalah pada pembahasan kali ini, obat batuk sering dianggap aman karena dijual bebas dan mudah didapat di apotek atau warung. Kandungan seperti dextromethorphan jika dikonsumsi berlebihan bisa menyebabkan halusinasi, kerusakan organ, bahkan kematian.
Penyalahgunaan obat batuk khususnya marak di kalangan remaja dan sering menjadi awal dari perilaku penyalahgunaan obat lain. Fakta dan data, dosis normal dextromethorphan sekitar 120 mg per hari. Jika lebih dari 100 sampai 200 mg per hari sudah bisa menimbulkan perubahan perilaku dan stimulasi ringan. Dosis 200 sampai 400 mg per hari bisa menyebabkan euforia, halusinasi, dan kebingungan yang sering dicari sebagai efek mabuk. Banyak kasus overdosis obat batuk berakhir di ruang gawat darurat, bahkan ada laporan yang berujung pada koma dan kematian. Jadi, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja obat batuk itu. Dextromethorphan, ini contohnya obat dextromethorphan adalah obat batuk kering yang aman, bekerja langsung di otak untuk menghentikan dorongan batuk tanpa membuat ngantuk seperti obat batuk biasa. Bayangkan, batuk seperti alarm di otak yang terlalu sensitif. Dextromethorphan menekan tombol mati alarm itu di bagian otak bernama medulla oblongata, sehingga batuk reda tanpa mengganggu napas normal. Efeknya mulai terasa 30 menit setelah diminum dan bertahan 6-8 jam. Cocok untuk batuk karena flu atau iritasi tenggorokan. Di sebelah sini bisa kita lihat contoh obat batuk yang mengandung dextromethorphan seperti komik, Ivarsil, Dextral, Grantusif, dan Maxril. Efek samping dari konsumsi dextromethorphan berlebihan ini pada dosis normal mengurangi sensasi batuk dan memberi rasa tenang. Tapi pada dosis berlebihan bisa mengganggu fungsi otak, jantung, dan pernapasan. Bahkan menyebabkan depresi napas, seperti napas melambat. Efek ringan dari berlebihan yang pertama itu mungkin merasa mual, muntah, pusing, mengantuk, atau gelisah, seperti mabuk. Nah, ini terjadi karena obat menekan saraf pusat terlalu kuat, mirip efek alkohol, tapi lebih cepat hilang dalam beberapa jam. Efek berat dan berbahayanya pada dosis tinggi menyebabkan halusinasi, melihat atau mendengar hal tak nyata, euforia palsu, paranoia, gerakan tak terkendali. Nah, ini nih sering nih Pak, banyak dibahas, bukan banyak dibahas, banyak terjadi di lingkungan sekitar saya. Itu alasan kenapa saya mengangkat judul ini. Resiko jangka panjangnya, penyalahgunaan berulang, picu ketergantungan, keracunan, bromida seperti lemas atau bingung, atau sindrom serotonin kejang hebat. Dampak dari kesehatan jiwa, penyalahgunaan jangka panjang dapat menyebabkan gangguan jiwa seperti paranoia, kecemasan berat, hingga gejala psikosis. Resiko ketergantungan, terutama pada bahan seperti dextromethorphan dan kodein, sehingga pengguna sulit berhenti tanpa bantuan. Dampak sosial dan perilaku yang terjadi, remaja yang menyalahgunakan obat batuk sering mengalami penurunan prestasi, belajar, dan isolasi sosial. Maksudnya mereka tidak mau bergaul nih dengan masyarakat sekitar. Terus perilaku menyimpang ini sering meresahkan lingkungan karena menimbulkan kebingungan, kecelakaan, atau perilaku agresif. Keluarga mengalami tekanan secara psikologis dan finansial, serta membutuhkan intervensi dari pihak sekolah, tokoh masyarakat, dan pemerintah. Pesan saya untuk masyarakat sekitar, terutama anak remaja, obat batuk bukan minuman atau narkoba rumahan, melainkan obat berizin yang harus digunakan sesuai dosis dan rekomendasi tenaga kesehatan. Jadi, jangan menambah dosis sendiri hanya untuk mendapatkan efek lebih kuat atau mabuk. Penyalahgunaan obat batuk berdampak pada keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam bentuk stres, kekhawatiran, dan kerugian sosial. Jadi, kita perlu kerjasama nih dari orang tua sebagai pengawasan dan komunikasi, dari pihak sekolah, edukasi dan kesehatan, dari apotek dan pemerintah, pembatasan peredaran, sosialisasi bahaya penggunaan obat batuk. Jadi, kita stop penyalahgunaan obat batuk adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya individu.
Jadi kita sebagai tenaga farmasi ini eh, merupakan jembatan juga kepada masyarakat, terutama anak remaja yang sering menggunakan obat batuk tidak semestinya, tidak sesuai fungsinya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa, tepuk tangan buat Rati. Ini keren, saya suka PowerPoint-nya, bagus, simple. Dan kalau ini mau disampaikan ke anak-anak remaja, cukup informatif dan juga rapih gitu ya. Jadi saya harap teman-teman sekalian boleh belajar dari PowerPoint-nya Rati, ini bagus banget. Jadi nggak berlebihan, nggak too much, jelas, terus gambar-gambar obat batuknya saya ngerasa teredukasi sih sama PowerPoint kamu gitu ya. Ini bagus banget. Nah, mungkin kemarin gimana ya terus pertanyaannya, dari saya aja satu atau yang lain juga nanya ya? Kayaknya dari saya aja ya nanya ya. Saya aja tanya satu orang satu pertanyaan, tenang, pertanyaan tidak akan ribet. Pertanyaannya adalah, boleh nggak kamu praktekin ke kita gimana caranya kamu melakukan penyuluhan secara langsung atau edukasi secara langsung kepada, anggap aja nih ada anak remaja yang mau beli obat batuk ke apotek kamu tapi dia tidak punya indikasi sedang batuk ya, dan dia beli obat ini memang buat diri dia sendiri. Jadi kata-kata apa yang bisa kamu berikan kepada siswa tersebut? Anggaplah siswa ini adalah anak SMA, laki-laki, ke apotek kamu beli obat batuk. Ya, beli obat batuk yang paling paling gede dosisnya mana nih? Maxtril kah? Ivarsil kah? Yang paling jos di antara semua ini ya? Biasanya kalau nggak komik, Iparsil sih, Pak. Oke, kita coba dia mau belinya Ivarsil lah, misalnya seperti itu ya. Jadi visualnya saya ulangi, ada anak cowok SMA datang ke apotek kamu mau beli Ivarsil. Dia tidak sedang batuk dan beli obat itu untuk dia. Ya, bukan buat temannya, bukan buat orang tuanya atau siapapun itu, hanya buat dia saja. Jadi ini datang dia ke apotek kamu, apa kata-kata yang ingin kamu sampaikan ke dia? Silakan. Kalau saya biasanya, Pak, mereka itu ketika kita tanya, batuknya batuk apa? Batuk kering atau batuk berdahak? Mereka tidak bisa menjawab. Terus mereka langsung mau membeli banyak, lebih dari 3 tablet, 3 keping. Sedangkan lebih 3 keping, terus mereka beralasan, oh untuk orang tua saya nggak tahu titipan. Biasanya saya mengatakan seperti ini. Eh, Mereka datang, Mbak, saya mau beli Maxtril, Ivarsil Mbak, mau beli. Kadang mereka itu langsung, Pak, satu kotak kayak gitu. Nah, kami langsung jawab, oh maaf, kosong. Lebih untuk mencari aman, Pak. Karena atau enggak kami alternatif lain seperti mungkin obat batuk herbal kalau mereka memang batuk. Sebentar, Mbak. Kalau mereka memang batuk. Tetapi kalau mereka tidak mau, ya sudah, kami tidak akan memberikan. Karena dari awal ciri-cirinya nampak terlihat mereka itu tidak menggunakan sesuai dosis dan anjurannya. Maka saya akan menjawab seperti ini. Maaf, maaf Dek, ini untuk batuk kering atau obat batuk berdahak. Kalau yang merek ini tidak ada, merek yang lain mau, mereka malah justru, oh nggak mau Mbak, karena ya itu, saya berusaha mencari alternatif obat lain, bukan yang mengandung dextromethorphan, seperti misalnya guaifenesin atau ambroxol. Begitu mereka tidak mau, mereka akan pulang. Seperti itu, Pak. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, Pak. Terima kasih, Pak. Maaf kalau kurang jelas ya, Pak. Oke, kalau ternyata dia mau sama alternatif yang kamu berikan, gimana tuh? Apakah Mereka mereka mau. Saya contohkan. Pasti ujung-ujungnya rata-rata mayoritas nggak jadi, Mbak. Soalnya titipan takut salah. Oh, oke. Sip. Oke, terima kasih Rati. Berikutnya, yang tadi, Arin, apakah sudah bisa?
Terima kasih ya Pak. Pak izin, Yes. Arin belum bisa presentasi karena masih mati lampu. Oke, saya ke Vika Marcella Fatrin. Ada nggak? Pagi, Pak. Oke, kita ke Mbak Vika ya. Boleh co-hostnya dialihkan ke Mbak Vika? Maaf, Pak, karena laptop saya sedang bermasalah, jadi saya minta dibantu sama Septi, Pak, yang share screen. Oke, boleh. Saya mulai ya, Pak. Mhm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman semua. Pagi ini saya akan mempresentasikan tentang penggolongan obat. Mohon waktunya sebentar ya, Bapak Ibu. Di sini untuk pentingnya klasifikasi obat dalam dunia farmasi. Perkenalkan, nama saya Vika Marcella Fatrin, mahasiswa JK dengan NIM 25300 1621 232. Latar belakang, penggolongan obat merupakan fondasi penting dalam menjamin keamanan dan efektivitas terapi. Tanpa klasifikasi yang jelas, berbagai tantangan serius dapat muncul. Risiko overdosis akibat dosis yang tidak tepat, penyalahgunaan obat-obatan tertentu, hingga kesalahan peresepan yang membahayakan pasien. Pemahaman yang baik tentang klasifikasi obat sangat krusial bagi tenaga kesehatan dan masyarakat. Kriteria penggolongan obat, yang pertama ada obat bebas terbatas, obat keras, narkotika, dan psikotropika. Prinsip dan kriteria penggolongan obat bebas, obat yang dapat dibeli tanpa resep dokter, dan relatif aman digunakan sesuai aturan. Cirinya, logo lingkaran hijau dengan garis terapi yang hitam. Contoh, parastamol, dan oralit. Obat keras, obat yang hanya diperbolehkan dengan resep dokter karena memiliki efek kuat dan resiko tertentu. Cirinya, logo obat huruf K, merah dalam lingkaran hitam. Contohnya, amoxicillin dan metformin. Yang ketiga ada obat bebas terbatas. Obat yang masih aman tanpa resep, tetapi penggunaannya harus memperhatikan peringatan khusus. Cirinya, logo lingkaran biru dengan garis terapi hitam. Terdapat peringatan P1 sampai P6. Contohnya CTM dan Antimo. Lalu ada psikotropika, obat yang bekerja pada susunan saraf pusat dan dapat mempengaruhi aktivitas mental serta perilaku. Kriterianya berpotensi menyebabkan ketergantungan. Contohnya diazepam dan alprazolam. Terakhir ada narkotika, obat yang dapat menurunkan kesadaran, menghilangkan nyeri, dan menyebabkan ketergantungan. Kriterianya pengawasan sangat ketat, contohnya ada morfin dan fentanyl. Dampak sosial dan penggolongan obat. Penggolongan obat yang tepat meningkatkan keselamatan pasien dan kualitas pelayanan kesehatan secara keseluruhan. Klasifikasi yang benar berperan penting dalam menekan penyalahgunaan obat dan mencegah resistensi antibiotik. Edukasi masyarakat tentang klasifikasi obat memberdayakan pasien untuk menggunakan obat secara aman dan bertanggung jawab. Lanjut ada studi kasus singkat. Kasusnya adalah pasien lansia menerima obat keras atau antibiotik golongan fluoroquinolone tanpa resep dokter karena kesalahan klasifikasi di apotik mengakibatkan efek samping serius pada tendon. Intervensi, penerapan sistem klasifikasi obat yang ketat, verifikasi resep wajib untuk obat keras, dan pelatihan ulang tenaga farmasi tentang penggolongan obat sesuai regulasi BPOM. Hasilnya, pasien pulih setelah penghentian obat dan terapi suportif. Apotik menerapkan SOP baru yang menurunkan kesalahan dispensing hingga 85% dalam 6 bulan. Rangkuman dan pesan penutup.
Penggolongan obat merupakan fondasi penting dalam sistem kesehatan yang menjamin keamanan dan efektivitas terapi pasien. Dengan klasifikasi yang tepat, resiko penyalahgunaan dan kesalahan penggunaan dapat diminimalkan. Mari bersama-sama memperkuat pemahaman dan penerapan klasifikasi obat di lingkungan profesional untuk pelayanan kesehatan yang lebih baik. Terima kasih. Ada yang mau ditanya? Oke, baik dari saya Bu ya. Boleh slide-nya lagi Bu? Lagi, terus. Oke, sebenarnya materinya sudah sangat bagus, tapi mungkin Ibu boleh tambahin nih contoh. Tadi kan ada bahas tentang obat bebas, terus boleh lihat Bu, obat bebas terbatas. Contohnya mana nih, kayak logonya lingkaran hijau tuh harusnya ada bentuk obatnya. Kan banyak tuh obat-obatan yang ada lingkaran hijau, huruf K dan lain sebagainya. Kalau di sini kan tidak tersaji ya. Jadi harapannya nanti kalau misalnya ada presentasi atau misalnya ada penyuluhan, jadi biar warga itu nggak bingung nih, ini obat bebas tuh logo lingkaran hijau di sebelah mana ya, kan kita nggak tahu ya, apalagi masyarakat awam itu nggak ngerti. Kalau kita yang nakes ya mungkin tahu, oh logonya bulat warna hijau, terus paracetamol itu bentuknya gimana, oral itu gimana, itu juga harus dicantumin di dalam sebuah PowerPoint pada saat ibu nanti mau penyuluhan atau mbak mau penyuluhan, apalagi ke masyarakat yang pada umumnya bukan nakes, karena mereka nggak tahu bentuknya seperti apa gitu ya. Boleh next lagi slide-nya Bu, lagi. Dan sama semuanya juga, mau narkotika, psikotropika tuh harus ada contoh-contoh gambarnya. Oke ya, lagi. Ya, baik, Pak. Oke. Oke, lagi slide berikutnya. Gitu ya. Jadi bukan nggak boleh kita pakai apa namanya, pakai aplikasi, pakai AI dan lain sebagainya. Boleh-boleh saja. Tapi harapannya ketika teman-teman sudah mulai pakai AI, pakai Canva dan lain sebagainya, kita harus melengkapi data-data yang harus dilengkapi seperti ini. Kita mau bahas tentang peredaran obat, jadi kita harus kasih tahu gambar-gambar tersebut, jadi biar masyarakat itu tahu detailnya seperti apa. Untuk PowerPoint-nya sudah cukup baik, cara presentasinya juga cukup baik. Nah, pertanyaan dari saya adalah, ketika ada seorang ibu-ibu datang ke apotek Mbak Vika atau ke tempat Mbak Vika kerja, terus beliau datang mau beli obat yang logonya keras atau K dalam kurung merah, dia nggak bawa resep. Nah, gimana cara Mbak Vika mengedukasi? Silakan. Ya, terima kasih, Pak. Mungkin cara saya untuk diberitahukan kepada pasien itu bahwa obat tersebut merupakan obat yang tidak bisa dibeli tanpa resep. Dan untuk edukasi ke pasien bahwa obat tersebut adalah misalnya obatnya yang mau dibeli antibiotik. Saya akan menjelaskan antibiotik itu efeknya seperti apa dan penggunaan jangka panjangnya seperti apa. Jadi, untuk pasien tersebut, saya mintakan kembali ke dokter atau dimintakan resepnya dulu, Pak. Oke, kalau ternyata yang mau beli adalah bidan dan perawat tanpa resep dokter, boleh nggak? Kalau bidan dengan perawat, itu biasanya ini dulu, Pak, dilihat dulu izinnya, Pak. Yes, betul. Nah, jadi kalau dokter dan perawat walaupun dia bukan dokter, biasanya boleh-boleh aja, asalkan yang pertama kita tahu dia memang, kalau dia teman ya artinya kita tahu kalau dia memang buka praktek atau memang Ya. intinya kalau nakes, kalau saya ya nakes tuh masih boleh-boleh aja selama dia memang untuk kebutuhan pekerjaan lain sebagainya. Tuh, ini saya ditelepon lagi. Sebentar ya. Ya, Pak. Nah, Vika sudah cukup. Terima kasih banyak. Boleh ditutup slide. Ya, terima kasih, Pak.
Oke, masih ada waktu ya. Kita lanjut ke absen berikutnya. Di sini saya mau ke cowok. Ada cowok nggak di sini? Nggak ada ya. Muhammad Rafi Azhran ada tidak? Muhammad Rafi Azhran sepertinya tidak ada. Kita ke Mas Farid. Apakah Mas Farid bisa? Halo, pagi. Nomor kamu saat ini sedang diblokir karena telah melewati masa tengah. Abaikan informasi ini jika nomor kamu telah aktif kembali. Tekan 1 untuk membuka blokir. Halo Mas Farid. Belum bersedia. Oke, kita ke Zakiato. Apakah ada? Mbak Zakiato. Halo Mbak Zakiato. Tidak ada suaranya ya. Oke. Kita ke Mbak Ernida. Bapak izin, Zakiatul belum bisa karena mati lampu. Oke, kita ke siapa tadi? Ke Ernida ya. Ernida apakah bisa? Sebentar Bapak lagi persiapin presentasinya. Oke. Dipindahin ke jadi co-host ya. Mbak Arin boleh pindahin ke Enirda. Habis Mbak Enirda, Mbak Rojipa apakah ada? Rojipa apakah ada? Ini banyak yang nggak masuk ya. Rojipa nggak ada ya. Kita ke Dea Amanda apakah ada? Dea ada ya. Nanti Ada, Pak. habis ini Dea ya. Oke, sip. Ini nama saya sama gelarnya kurang pas nih. Saya pakai R ya, Muryadi bukan Mul. Terus Maaf, M-nya saya MKM. ya maaf ya Pak nanti di revisi. Aman, enggak apa-apa. Itu soalnya kayak si Bu siapa? Bu Amra ini juga salah masukin nama saya di sistem. Jadi ya begitulah ya. Jadi saya SKM, MSI, MKM.
Oke, sip. Silakan, Mbak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya mau memberikan penyuluhan tentang hipertensi. Sebelumnya, perkenalkan, saya Ernida Oktabela Siregar, mahasiswa JK semester 2, dan yang terhormat, Bapak dosen pengampu mata kuliah keterampilan ilmu keterampilan komunikasi, yaitu Bapak Elvaro Islami Muryadi, dan juga teman-teman yang hadir pada pagi hari ini. Nah, di sini teman-teman tahu nggak sih kalau hipertensi itu ada obat-obatnya yang sering kita ketemui sehari-hari, yang sering juga kita gunakan sehari-hari, yaitu obat-obat herbal. Nah, sebelum kita bahas apa aja sih obat-obat yang bisa untuk menurunkan tekanan darah, alangkah baiknya kita tahu dulu apa itu pengertian dari hipertensi atau sering disebut dengan tekanan darah tinggi. Nah, hipertensi merupakan kenaikan darah secara terus-menerus di ambang batas untuk tekanan darah sistolik lebih dari 140 mmHg dan atau diastolik lebih dari 90 mmHg setelah dilakukan pengukuran berulang minimal 2 kali. Nah, hipertensi itu ada klasifikasinya. Klasifikasi hipertensi berdasarkan JNC 8 kelompok umur 18 tahun atau lebih, yaitu ada 4 klasifikasi. Yang pertama ada normal, yaitu kurang dari 120 per 80 mmHg. Prehipertensi yaitu ada tekanan sistoliknya itu 120 sampai 139 mmHg dan diastolik 80 sampai 89 mmHg. Nah, yang ketiga ada hipertensi stadium 1, yaitu tekanan sistoliknya yaitu 140 sampai 159 mmHg atau diastolik 90 sampai 99 mmHg. Nah, yang keempat ada hipertensi stadium 2 yang dimana tekanan sistoliknya yaitu lebih dari 160 mmHg atau diastolik lebih dari 100 mmHg. Nah, di sini teman-teman tahu nggak sih kalau ada obat-obat herbal yang sering kita temui sehari-hari di rumah atau sering juga kita gunakan, yaitu labu siam dan juga seledri. Yang dimana menurut jurnal, labu siam dan seledri telah banyak dilakukan penelitian dan terbukti mengandung zat aktif yang berhasil menurunkan tekanan darah. Nah, buah labu siam itu mengandung beberapa senyawa kimia yaitu alkaloid, saponin, dan flavonoid. Salah satu senyawa aktif yang terdapat pada labu siam adalah flavonoid. Nah, flavonoid ini yang memiliki efek hipotensi dengan mekanisme menghambat aktivitas ACE serta sebagai diuretik. Nah, sedangkan seledri sendiri mengandung senyawa kimia yaitu flavonoid, saponin, tanin, minyak sirih, dan beberapa senyawa kimia lainnya yang dimana kandungan kimia dari daun seledri secara keseluruhan berfungsi sebagai beta blocker yang dapat memperlambat detak jantung dan menurunkan kekuatan kontraksi jantung, sehingga aliran darah yang terpompa lebih sedikit dan tekanan darah menjadi berkurang. Nah, setelah kita tahu dua bahan-bahan alami tadi bisa berkhasiat sebagai penurun tekanan darah, gimana sih cara pembuatannya? Nah, cara pembuatannya yaitu yang pertama, siapkan labu siam dan seledri yang sudah dicuci bersih, kemudian kedua bahan tersebut dipotong dan dimasukkan ke dalam blender. Nah, selanjutnya tambahkan segelas air dan di blender, lalu saring dan pisahkan ampas dengan sari-sari bahan dan ambil sehari lalu diminum. Seandainya ada yang tidak suka pahit atau kurang suka sama rasanya, bisa ditambahkan juga dengan madu supaya mengurangi rasa-rasa yang tidak enak pada dua bahan tersebut. Nah, setelah kita gunakan dua bahan tadi dan tekanan darahnya mulai menurun, kita harus tahu juga nih gimana cara pencegahannya supaya darah tersebut tidak naik lagi. Nah, cara-caranya yaitu dapat dilakukan dengan cara perubahan gaya hidup sehat. Yang pertama, pola makan sehat seperti kurangi makanan-makanan yang dapat meningkatkan tekanan darah. Yang kedua, ada olahraga rutin, minimal tuh paling sedikit tuh 3 minggu sekali lah supaya tekanan darahnya tuh bisa terkontrol dan juga jaga berat badan.
Selanjutnya cara pencegahan yang lain yaitu ada tidur yang cukup, kurangi begadang. Apalagi di zaman sekarang banyak orang-orang yang suka begadang gitu kan, entah masalah kerjaan atau masalah apapun, yang penting dikontrol saja dan diatur pola tidurnya. Terus selanjutnya ada rutin cek tekanan darah. Nah, di mana supaya kita tuh tahu kalau darah itu kalau seandainya udah di batas normal, di atas normal, kita bisa mengontrolnya dengan cara gaya hidup sehat tadi. Yang terakhir ada batas konsumsi alkohol dan juga merokok. Nah, sekian presentasi dari saya hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan selanjutnya saya kembalikan ke Bapak. Oke, bagus nih PowerPoint-nya, saya suka ya. Jadi maksudnya informatif dan kelihatan effortless lah ya. Boleh ke slide-slide sebelum-sebelumnya. Dari halaman 1 terlebih dahulu. Oke. Besok kalau misalnya presentasi dalam bentuk Zoom, downloadnya dalam bentuk PPTX ya. Jadi dia bisa full, nggak sepotong-sepotong kayak gini. Oke, next slide. Next slide. Oke, good. Lagi berikutnya. Oke, lagi berikutnya. Oke, ini mungkin ada tulisannya kan warna putih itu nggak kelihatan ya sebelumnya. Nah, ini boleh diganti tulisannya warna hitam. Olahraga rutin, jaga berat badan nih nggak kelihatan kalau dari jauh. Ya, next slide. Oke, lagi berikutnya. Oke, nah ini slide-nya sederhana tapi informatif ya, dan kelihatan kalau ini pasti kamu caranya download dulu template-nya baru masukin ya, atau mungkin sudah ada tinggal di presentasi. Paling per porsinya aja ya, maksudnya kayak tata letak gambar aja nih, kayak ambil sari lalu diminum tuh kan M-nya ketutupan sama gambar, jadi itu mungkin gambarnya bisa ditaruh di bawah labu siam dan sebagainya. Ini teknis presentasi sih sebenarnya. Overall nih sudah cukup baik. Nah, pertanyaannya satu aja buat Enerda. Misalnya nih ada anak muda, ya anak muda masih kuliah, ternyata hipertensi. Nah, apa edukasi atau nasihat yang bisa Ernida kasih ke anak tersebut? Coba silakan. Edukasi yang saya berikan, misalnya saya menyampaikan begini Bapak, baik adik, setelah dilakukan pengecekan tekanan darah, ternyata tekanan darah adik sudah melebihi batas normal. Nah, di sini saya mau bertanya, apa sih aktivitas adik yang apa yang sering adik lakukan gitu? Aktivitas keseharian adik, misalnya dia bilang sering begadang gitu Bapak. Saya bilang kayak gini, adik selanjutnya ini bisa nggak kurangi begadang gitu, karena tekanan darahnya itu sudah lewat gitu, supaya nanti selanjutnya tekanan darahnya itu nggak melebihi normal lagi gitu, karena adik juga masih muda jadi harus jaga kesehatan gitu Bapak. Oke, good. Silakan lanjut ke Dea terakhir. Good. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, Bapak dan Ibu semuanya. Di sini izinkan saya untuk memberikan edukasi singkat dengan PPT saya yang berjudul Batas Aman Konsumsi Obat, Perbedaan Beyond Use Date dan juga Expire Date. Perkenalkan, nama saya Dea Amanda Putri, mahasiswi JK Farmasi Universitas Adiwangsa Jambi, dengan NIM 25300162128, dan di sini ada dosen pembimbing mata kuliah saya yaitu Bapak Elvaro Islami Mulyadi SKM MKes. Kita mulai edukasinya. Next, Septi. Baik, di sini yang pertama itu latar belakang terlebih dahulu. Penggunaan obat yang melewati batas tanggal dapat mempengaruhi kualitas dan juga efek dari obat sehingga berisiko kepada kesehatan.
Oleh karena itu, penting untuk kita ketahui batas aman konsumsi obat yang baik, yaitu beyond use date maupun expired date. Next. Berdasarkan hasil penelitian dari Universitas Hasanuddin dan Universitas Airlangga yang dilakukan pada tahun 2025, didapatkan itu data ada 62 orang dari 110 orang, yaitu sekitar 56% itu masih memiliki pengetahuan yang minim mengenai BUD dan juga ED, dan kesalahan konsep pemahaman perbedaan antara BUD dan ED dengan data sebanyak 51%, dan masih ada beberapa yang sering mengabaikan keterangan pada etiket obat dan secara informatif mengenai batas penggunaan obat. Next. Nah, ya di sini yang pertama itu untuk beyond use date, untuk definisinya yaitu batas penggunaan obat setelah kemasan primer dibuka. Nah, maksudnya itu adalah kemasan luar obat, misalnya pada obat tetes mata, yaitu setelah tutupnya, side tutupnya itu kita buka, seperti itu. Nah, untuk penulisannya misalnya ada contoh gambarnya di sini saya lampirkan, yaitu penggunaannya selama 3 hari. Next. Nah, lalu di sini ada untuk aturan dari beyond use date dari macam-macam sediaan obat. Yang pertama di sini itu ada product repacking atau maksudnya obat tablet yang dari pabrikan itu nanti akan di packing kembali oleh bagian farmasi. Itu dimasukin contohnya kayak di klip plastik kecil gitu. Untuk batas penggunaannya itu maksimal 1 tahun. Lalu berikutnya itu ada puyer atau racikan. Itu untuk masa penggunaannya itu maksimalnya 6 bulan. Setelah itu tidak boleh dikonsumsi lagi. Yang ketiga itu ada sirup kering. Nah, sirup kering ini seperti contohnya yaitu antibiotik. Nah, setelah diencerkan atau kita encerkan menggunakan air, itu hanya boleh dikonsumsi 7-14 hari saja. Next. Berikutnya itu ada sirup cair biasa, itu 14 hari tanpa pengawet dan juga 35 hari dengan pengawet. Nah, biasanya itu pada umumnya batasnya itu 35 hari. Lalu berikutnya di sini ada contohnya suspensi. Nah, itu 14 sampai 35 hari sesuai dengan ketentuan bagian farmasi. Yang berikutnya ada tetes mata multidos, yaitu batas aman pemakaiannya atau penyimpanan yaitu 28 hari. Next. Nah, berikutnya ada tetes mata mini dos atau dosis kecil. Itu biasanya 3 hari saja karena dosisnya kecil ya untuk beberapa kali pemakaian. Berikutnya itu ada salep mata. Untuk salep mata ini penyimpanan atau masa pakai setelah tutupnya dibuka itu 28 hari. Lalu berikutnya ada tetes telinga sama sediaan steril itu 28 hari juga. Next. Nah, berikutnya itu topikal. Topikal ini maksudnya obat yang kita oleskan pada kulit, seperti krim ataupun salep. Itu maksimal batas pemakaian atau penyimpanannya itu maksimal 3 bulan. Dan yang terakhir itu ada insulin pen. Untuk insulin pen ini 28 hari ya setelah dipakai pada suhu ruang. Pastikan untuk penyimpanan obatnya sesuai dengan instruksi dari tenaga teknis kefarmasian atau apoteker. Lalu yang kedua di sini ada expired date. Nah, untuk expired date ini yaitu batas waktu penggunaan obat yang ditetapkan oleh industri farmasi dimulai dari produk tersegel hingga batas akhir tanggal yang ditentukan. Nah, di sini ada contoh dari expired date salah satu produk ya. Biasanya itu tertera pada kemasan kotak luar dari obat. Next. Nah, untuk perbedaan antara BUD dan ED ini ada beberapa parameter. Di sini yang pertama itu untuk penentu utama. Nah, maksudnya ditetapkannya itu kalau yang expired date kan biasanya dari industri farmasi.
Lalu yang untuk bionisdate ini biasanya dilihat dari bentuk sediaan yang ditentukan oleh bagian farmasi, apoteker ataupun tenaga teknis kefarmasian ke pasien. Lalu untuk kondisi segel, kalau expire date itu dia pada saat obatnya itu masih dalam kemasan tertutup. Tanggalnya udah ditentukan. Nah, kalau bionews date itu dihitung setelah kemasan obatnya itu dibuka. Nah, untuk parameter berikutnya yaitu sumber data expire date-nya itu dari izin edar yang sudah dicek oleh BPOM. Nah, kalau bionews date ini untuk macam-macam data dari sediaan-sediaan yang sudah saya sebutkan tadi itu sudah ditentukan oleh Kemenkes. Nah, untuk masa berlakunya biasanya kalau expire date itu bisa tahunan, akhir bulan. Lalu untuk bionis date ini kan rata-rata biasanya tadi itu harian, mingguan, ataupun bulanan. Next. Nah, untuk daftar pustakanya di sini saya mengambil dari data Kemenkes dan juga ada data penelitian dari teman-teman yang ada di universitas lain tadi. Next. Oke, untuk kesimpulannya itu simpanlah obat dengan benar sesuai aturan, hindari dari sinar matahari langsung. Nah, lalu selalu cek berkala bentuk, aroma, dan warna sediaan obat sebelum kita konsumsi. Nah, selalu pastikan batas tanggal penggunaan obat. Jika belum paham, tanyakanlah pada apoteker dan TTK yang bersangkutan. Baik, terima kasih atas waktunya teman-teman Bapak dan Ibu semua. Itu tadi adalah edukasi singkat dari saya tentang batas aman konsumsi obat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, presentasinya bagus ya, PowerPoint-nya juga bagus dan sangat informatifnya. Saya suka nih presentasi begini nih ya. Oke, satu aja pertanyaan buat Dea. Kalau misalnya kita beli obat sirup di Indomaret atau di Alfamart itu kan suka ada obat-obat sirup ya, itu obat batuk, obat lain-lain lah yang sirup. Itu batas pertama kali kan kita buka tuh. Dari pertama kali kita buka maksimal boleh digunakan lagi berapa lama ya? Biasanya Pak, kalau obat-obatan batuk yang kita temui di Indomaret, Alfamart kayak gitu, itu biasanya mengikuti tanggal expire date dari kemas yang ada di kotaknya Pak. Tapi tetap kita pastikan terlebih dahulu kalau misalnya setelah kita buka atau kita konsumsi ternyata oh baunya tuh agak lain, terus warnanya, kekentalannya itu agak aneh gitu Pak. Nah itu walaupun tanggal expire date-nya masih lama, itu sepertinya kita bisa stop dulu penggunaan obat tersebut Bu Pak. Oke, berarti tidak semua obat sirup itu ngikutin yang tadi 28 hari, 30 hari itu ya? Iya tetap Pak, karena bisa juga kan dipengaruhi oleh penyimpanan. Nah mungkin orang-orang tersebut, oh apa ya, misal nyimpan obatnya sembarangan, terpapar sinar matahari ataupun lain-lain, nah itu bisa mempengaruhi kestabilan obatnya Pak. Warnanya bisa berubah, kekentalannya. Jadi walaupun tanggalnya masih lama, kita bisa stop penggunaan obat tersebut Pak, karena sudah tidak aman. Oke, sip. Terima kasih untuk presentasi hari ini. Boleh di screenshot dulu ketua kelas, biar kita akhiri. Terima kasih banyak untuk perhatiannya. Mbak Erin, hati-hati di jalan, sehat-sehat buat mamanya. Salam buat keluarga ya. Yang semuanya juga kita harap semuanya bisa sehat-sehat dan baik-baik saja. Dan tentunya selamat berlibur buat teman-teman sekalian. Terima kasih banyak. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih, Bapak. Terima kasih. Saya live ya.